Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Mo Hatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Tanpa diduga, pada hari itu barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Para pemuda datang ke tempat itu, karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut bahwa proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu, sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Karena itu, proklamasi tidak diselenggarakan di lapangan Ikada, tetapi dilaksanakan di Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar, tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu, semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir, antara lain Amaramis, Buntaran Martoatmojo, Latu Harhari, Abikusno Cokrosuyoso, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Sam Ratulangi, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Muwardi, Trimurti, dan A.G. Pringgodikdo. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah, pertama pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Mo Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Mo Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhut. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Muwardi. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara telah selesai. Kemudian Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Mo Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.